Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kartika Putri, NIM 1961056 dari kelas manajemen KP4 Pemasaran 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsina Vidasari, NIM 1961041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bergas Giovanni Suryono Putro, NIM saya 1961042. Perkenalkan, nama saya Akmal Dani Irawan, NIM 1961028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Aprilia, NIM 1961034. Pemilihan strategi umum. Matriks pemilihan strategi umum yaitu sebagai alat analisis memperhitungkan berbagai faktor eksternal yang berpengaruh, dan faktor-faktor tersebut berkaitan tidak hanya dengan kekuatan yang dimiliki oleh satuan bisnis, melainkan juga mempertimbangkan berbagai kelemahan yang mungkin melekat pada tubuh satuan bisnis yang bersangkutan. Matriks ini memungkinkan satuan bisnis memanfaatkan semaksimal mungkin faktor-faktor kekuatan yang dimilikinya dan sekaligus berupaya untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi dampak negatif dari kelemahannya. Model kelompok strategi umum merupakan suatu pendekatan yang secara simultan melakukan analisis tentang tingkat pertumbuhan pasar dan posisi kompetitif suatu perusahaan atau satuan bisnis dalam pasar tersebut. Dengan melakukan analisis yang simultan tersebut, manajemen akan menemukan 4 jenis posisi yang pada gilirannya akan memberikan arahan pada perumus strategi perusahaan untuk menentukan strategi yang paling tepat. 4 jenis posisi perusahaan dapat dijelaskan seperti pada kuadran berikut, yaitu pada kuadran yang pertama, pada posisi bersaing yang kuat dengan kondisi pasar pertumbuhan cepat. Kemudian, pada kuadran yang kedua, pada sumbu X, yaitu posisi bersaing yang lemah dengan kondisi pasar pertumbuhan yang cepat. Kemudian pada kuadran 3 dengan kondisi posisi bersaing yang lemah namun dengan pertumbuhan pasar yang lambat. Kemudian pada kuadran yang terakhir yaitu keempat, pada posisi bersaing yang kuat namun dengan kondisi pasar yang lemah. Matriks pertumbuhan pasar Boston Consulting Group atau BCG merupakan matriks paling banyak yang dipergunakan karena terbukti ampuh sebagai instrumen analisis strategis pada tingkat korporasi untuk menunjukkan satuan bisnis yang paling mungkin berperan sebagai penghasil dana dan daya bagi perusahaan, sekaligus memberikan indikasi tentang satuan bisnis mana yang dapat menggunakan dana dan daya tersebut secara optimum. Adapun tujuan utama dari matriks BCG ini adalah agar manajemen puncak suatu perusahaan dapat menentukan strategi yang memberikan portofolio yang seimbang pada satuan-satuan bisnis yang dikelola. Prinsip dasar dari matriks BCG adalah membagi sebuah daerah dengan 2 garis, yaitu garis vertikal dan horizontal, menjadi 4 daerah atau kuadran. 1. Pertumbuhan pasar tinggi atau posisi bersaing tinggi. 2. Pertumbuhan pasar rendah atau posisi bersaing tinggi. 3. Pertumbuhan rendah atau posisi bersaing rendah. 4. Pertumbuhan tinggi atau posisi bersaing rendah. Matriks internal eksternal digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis tingkat korporat yang lebih detail. Terdapat 3 strategi utama, yaitu yang pertama, growth strategy. Growth strategi atau strategi pertumbuhan mengacu pada metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Yang kedua, stability strategi. Strategi pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisien di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan.
ketiga, retrenchment strategi. Terjadi ketika suatu organisasi menyusun kembali melalui pengurangan biaya untuk membalikkan penurunan penjualan dan laba. Perkembangan dalam pemilihan strategi. Ketika manajemen akan menetapkan pilihan strategi melalui analisis yang mendalam, maka tindakan yang akan dilakukan oleh manajemen itu tidak lain adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan. Apabila strategi yang dipilih itu adalah strategi yang tepat dan memenuhi sasaran keputusan berdasarkan analisis yang mendalam, maka keputusan yang akan dibuat sifatnya relatif mudah. Faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi yaitu 1. Pengaruh strategi masa lalu. 2. Waktu pemilihan. 3. Ketergantungan eksternal. 4. Reaksi pesaing. 5. Sikap terhadap resiko. 6. Perilaku budaya dan politik. Dan yang terakhir adalah pengaruh kekuasaan internal.